Dulu banyak nian iwak belido di Sungai Musi ini, tapi sekarang lah jarang nian. Aku pengen iwak belido ini banyak lagi. Biar kage anak cucu kita bisa merasakan lemaknya iwak belido. Sungai Musi mengalirkan cerita yang menghidupi generasi demi generasi. Di sini ada kisah tentang belida yang bukan hanya sekedar ikan, tapi juga tentang sejarah yang terukir di setiap tetes air. Belida adalah warisan masa lalu yang berusaha dijaga untuk masa depan bersama. Namun, belida yang dulu begitu melimpah, kini diambang punah. Lalu, bagaimana kita menjaga agar cerita ini tak berakhir? Ikan belida itu kan merupakan maskot dari Kota Palembang. Harapannya kan banyak kayak gitu kan ditemukan di Sumatera Selatan. Nah, namun oleh karena masifnya eksplorasi tentang ikan belida ini, maka kondisinya sekarang ikan belida sudah masuk dalam list punah yang mengharuskan ikan belida stop untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan secara masif di masyarakat. Alhamdulillah di Fakultas Perikanan dan Kelautan ini kita memiliki sarana prasarana berupa kolam tanah, kolam terpal, kemudian juga kita punya hatchery. Selain itu juga kita pemanfaatan antara dosen dan mahasiswa untuk menunjang pusat konservasi ikan belida ini. Berbagai kolaborasi dilakukan demi mengembalikan kelestarian ikan belida sebagai maskot Kota Palembang. Seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu agar belida kembali menari di setiap tetes air di Sungai Musi. Ikan belida itu adalah salah satu ikan yang dilindungi penuh oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Naluri saya sebagai peneliti itu muncul bagaimana agar ikan ini statusnya bisa diturunkan. Harapannya kalau ikan ini kita teliti dan kita nanti bisa konservasi, bahkan kita bisa tebar di sungai, bahkan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dalam membudidayakan ikan belida ini, banyak faktor yang harus kita lihat. Kita sebagai peneliti, meneliti ikan belida ini, kita dari proses alam, kita kaji yang mana yang terbaik untuk ikan belida ini. Memang tantangan tersendiri bagi kita karena ikan belida ini untuk tingkat reproduksinya itu lama. Kita alhamdulillah berhasil menggunakan hormon, kita berhasil anakannya menetas. Rasanya senang banget ya, sangat-sangat senang karena ini adalah terbaru di Indonesia. Karena selama ini hanya bisa memijakan secara alami. Saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata saking sangat senangnya. Kita juga memang melakukan inovasi lain yaitu kriokonservasi. Di mana kriokonservasi itu kita membekukan sperma dalam waktu yang lama sehingga nanti bisa digunakan kembali untuk proses pemijahan. Dari sebuah langkah kecil ini, masyarakat Palembang dan Sungai Musi mulai melihat secerca harapan akan kembalinya belida. Belida yang dulu hampir punah, kini perlahan bertambah jumlahnya. Bertambahnya belida menumbuhkan harapan akan masa depan kehidupan di Sungai Musi. Supaya generasi anak-anak kami, anak cucu kami di sini biar jangan sampai tidak tahu tuh belida. Jangan sampai mereka cuma dapat cerita aja. Dengan adanya kelompok ini, dengan ada konservasi belida ini, kelompok ini mendukung. Kami juga mensuplai pakan untuk belida itu sendiri. Suplai pakan di kelompok ini kami mempersiapkan tuh dari ikan sepat, ikan tembakang, terus lele, anakan lele juga di situ.
selain kami budidaya ikan lokal yang kami suplai buat pakan belida, kami juga di sini buat konsumsi sendiri, juga buat kami jual, dan juga kami di sini juga kan mensuplai buat UMKM. Jadi di sini juga kami bekerja sama dengan UMKM. Sebelum kami bergabung dengan program ini, kami memang sangat kesulitan sekali, terutama dari prasarana. Prasarana kami sangat minim, prasarana kami cuma di kolam tanah nih. Dengan adanya bantuan kerjasama dari CSR Pertamina ini, kami sangat terbantu sekali. Di sini kami bisa dibantu kolam atas, juga palet-palet ini. Alhamdulillah kami di sini sangat merasakan perbedaannya dari sebelum kami bergabung. Kalau dari segi pendapatan dari sebelum kita bergabung di kelompok di program ini, masalahnya penghasilan kami memang terbatas. Dengan adanya program ini kami mendapatkan tambahan, kami bisa menyekolahkan anak, kami juga bisa membeli buat kebutuhan kami juga di sini. Dalam setiap upaya yang dilakukan, yakinlah bahwa kehidupan bisa tumbuh dari apa yang kita anggap tak berguna. Seperti limbah yang dulu dibuang, kini menjadi tempat berlindung bagi telur-telur belida. Palet-palet kayu dan pipa bekas PT Kilang Pertamina International Unit Pelaju ini contohnya. Kini bisa berubah menjadi rumah baru bagi telur dan calon anakan belida untuk berlindung dari kerasnya dunia luar. Kilang Pertamina Pelaju memiliki standar-standar lingkungan yang harus kami penuhi. Dan salah satunya adalah waste atau limbah non-B3 yang ada di dalam kilang. Sebaiknya itu dipergunakan kembali. Nah, melihat kami memiliki palet kayu yang merupakan bekas dari gudangnya polipropilin. Kemudian juga ada beberapa pipa paralon bekas yang tidak terpakai lagi. Nah, ternyata palet yang menjadi limbah di dalam kilang ini bisa menjadi shelter atau rumah telurnya ikan belida. Menjaga belida bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies saja. Ini adalah tentang menjaga jiwa Sungai Musi, menjaga harapan, dan mewariskan kisah yang tak akan pernah hilang. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari Pertamina RO3 Pelaju, mengingat Pertamina RO3 Pelaju ini juga menggunakan Sungai Musi sebagai salah satu sarana bisnisnya, maka RO3 Pelaju berani untuk menginspirasi, mengambil peran program konservasi belida. Pertamina RO3 Pelaju memberikan sosialisasi ke masyarakat ya perihal bahwa belida ini sekarang sudah dilindungi. Nah, kita bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah, kemudian kampus-kampus, ya kemudian kelompok-kelompok nelayan juga untuk mensosialisasikan perihal belida ini. Harapannya apabila belida ini sudah tidak lagi menjadi langka, maka belida ini bisa dikonsumsi kembali oleh masyarakat Sumatera Selatan dan juga bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Dari konservasi ini tumbuh harapan semoga belida tetap menari, tetap hidup dan mengalirkan cerita yang tak akan pernah berakhir. Diiringi suara dan doa untuk generasi yang akan datang. Hari ini kita belajar menjaga. Esok kita akan mewariskan. Harapannya nanti ikan belida ini dari statusnya perlindungan penuh bisa perlindungan terbatas, bahkan bisa dikonsumsi masyarakat luas tanpa dilindungi lagi, tanpa kepunahan. Ikan belida diharapkan ke depannya akan banyak lagi, sehingga ikon kota Palembang tidak hanya sebatas ikon saja, tapi sudah bisa dikonsumsi lagi, dimanfaatkan lagi oleh masyarakat yang memang ada di Sumatera Selatan. Harapan kami ke depannya supaya belida ini lebih banyak lagi. Jadi mungkin suatu saatnya nanti kami masyarakat bisa mengkonsumsi lagi, Mbak.